Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rehan Maulana. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu konsep penting dalam pengolahan sinyal, yaitu deret Fourier. Dapat teman-teman lihat pada layar, di sini saya sudah mendapatkan sebuah buku referensi pada bab 6 ini khususnya. Ini membahas deret Fourier untuk sinyal periodik. Lebih tepatnya kita akan menyelesaikan latihan soal pada akhir bab ini. Dapat dilihat di sini sudah ada 3 buah soal latihan mengenai deret Fourier. Ini kita disuruh menentukan persamaannya dan juga grafik deret Fourier dari fungsi yang diberikan. Nah, namun sebelum kita kerjakan soalnya, terlebih dahulu saya akan jelaskan sedikit ataupun materi ringkas mengenai deret Fourier itu sendiri. Baik, kita mulai. Nah, terlebih dahulu kita harus mengaitkan deret Fourier ini ke permasalahan yang paling sering muncul dalam dunia teknik elektro khususnya. Nah, kita sering menjumpai sinyal yang bentuknya tidak sederhana, seperti gelombang kotak, segitiga, atau bahkan gigi gergaji. Nah, sinyal-sinyal ini sulit dianalisis secara langsung, namun sistem teknik pada umumnya lebih mudah bekerja dengan sinyal sinusoidal. Sehingga kita sering bertanya, apakah sinyal kompleks tersebut bisa direpresentasikan dalam bentuk yang lebih sederhana? Jawabannya bisa. Tentu saja inilah yang dimaksud dengan deret Fourier. Dapat teman-teman lihat pada layar, di sini ada konsep dasar deret Fourier. Dapat dilihat persamaannya. Kemudian di sini ada parameter. Parameter pertama ada omega 0 yang merupakan frekuensi sudut dasar dengan nilai 2V per T. Kemudian ada AN dan BN yang merupakan koefisien Fourier. Selanjutnya kita masuk ke visualisasi konsep. Nah, coba kita bayangkan secara visual, konsep ini seperti membongkar sebuah gelombang kompleks menjadi banyak gelombang sinus yang lebih sederhana. Semakin banyak komponen yang kita tambahkan, maka hasilnya akan semakin mendekati bentuk aslinya. Nah, selanjutnya masuk ke sinyal syarat deret Fourier. Nah, jadi tidak semua sinyal bisa langsung dianalisis dengan deret Fourier. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah sinyal harus periodik. Kemudian nilainya harus terbatas, memiliki jumlah diskontinuitas terbatas, dan juga yang terakhir memiliki jumlah maksimum atau minimum yang terbatas juga. Di sini juga ada jenis representasi deret Fourier yang terdiri dari bentuk trigonometri dan juga bentuk eksponensial. Nah, bentuk trigonometri ini sendiri yaitu tersusun dalam bentuk sinus dan kosinus. Dapat dilihat pada layar persamaannya. Kemudian bentuk eksponensial. Bentuk ini lebih sering digunakan dalam analisis teknik karena lebih ringkas dan praktis, terutama saat menggunakan bilangan kompleks. Nah, kemudian ada koefisien Fourier yang terdiri dari koefisien DC, kosinus, dan juga sinus. Koefisien DC ini disebut juga A0 atau persamaannya A0 sama dengan 1 per T sampai seterusnya. Ini disebut DC karena nilai rata-rata sinyal. Kemudian koefisien kosinus dengan parameter AN dan koefisien sinus dengan parameter BN. Nah, kemudian di sini ada sifat-sifat penting deret Fourier. Yang pertama ada linearitas. Jadi, jika suatu sinyal merupakan penjumlahan dari dua sinyal lain, maka koefisien Fourier-nya merupakan penjumlahan dari masing-masing koefisien. Nah, maka kita dapat menuliskan persamaannya ataupun contoh persamaannya sebagai Cn sama dengan Cn1 tambah Cn2. Kemudian di sini ada pergeseran waktu. Ini dapat dikatakan jika sinyal digeser, maka koefisien Fourier-nya akan berubah dalam bentuk fase. Kemudian yang ketiga ada simetri. Ini terdiri atas dua, yaitu genap dan ganjil. Nah, kalau sinyalnya genap, maka hanya ada komponen kosinus. Sebaliknya, kalau sinyalnya ganjil, maka hanya ada komponen sinus. Nah, lantas apa itu fenomena Gibbs? Nah, fenomena ini terjadi ketika sinyal memiliki diskontinuitas, misalnya pada gelombang kotak. Kemudian ia akan muncul lonjakan atau overshoot.
Nah, dan menariknya overshoot ini tidak hilang meskipun jumlah suku ditambah, hanya saja daerahnya semakin sempit. Nah, yang terakhir di sini kita membahas contoh sinyal umum. Terdiri dari gelombang kotak, gelombang segitiga, dan juga gelombang gigi gergaji. Nah, pada gelombang kotak, gelombang ini hanya memiliki harmonisa ganjil seperti frekuensi ke-1, ke-3, ke-5, dan seterusnya. Persamaannya dapat dilihat pada layar. Kemudian ada gelombang segitiga. Gelombang ini lebih halus karena amplitudenya harmonisa. Yang kedua ada gelombang segitiga. Gelombang ini lebih halus karena amplitudo harmonisanya turun lebih cepat. Selanjutnya ada gelombang gigi gergaji. Nah, gelombang ini berbeda dengan yang lain karena memiliki semua harmonisa. Oke, baik. Saya rasa itu cukup untuk materinya. Kemudian kita langsung saja masuk ke pembahasan latihan soal. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal pertama. Nah, pada layar sudah sangat jelas di sini. Soal pertama kita harus menentukan persamaan dan juga grafik deret Fourier dari fungsi berikut ini. Nah, jadi soal yang diberikan adalah fungsi periodik dengan periode 2 yang didefinisikan sebagai fungsinya bernilai 4 pada interval minus 0,5 hingga 0,5 dan bernilai 0 di luar interval tersebut dalam waktu satu periode. Nah, langsung saja kita selesaikan. Nah, di sini saya sudah menuliskan jawabannya pada board berikut ini. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami bentuk sinyal dari gelombang pada soal. Nah, di mana sinyal ini merupakan sinyal pulsa persegi yang simetris terhadap titik nol, atau dengan kata lain, gelombang kotak. Nah, karena simetris terhadap nol, maka sinyal ini termasuk fungsi genap. Konsekuensinya dalam deret Fourier terdiri atas dua kondisi. Yang pertama, koefisien sinus Bn bernilai 0. Kemudian ini hanya terdapat komponen kosinus, sehingga dapat dilihat di sini bentuk umum ataupun bentuk dari deret Fourier-nya menjadi Ft atau Xt di sini sama dengan A0 plus sigma dari batas n sama dengan 1 hingga tak hingga kali An cos n omega 0 T. Nah, kemudian untuk menentukan parameter dasarnya dapat kita lihat pada periodenya. Periode sebesar T sama dengan 2, sehingga frekuensi sudut dasarnya adalah omega 0 sama dengan 2 V per T, atau sama dengan V. Nah, kemudian di sini ada koefisien DC atau A0. Koefisien A0 ini menyatakan nilai rata-rata sinyal. Karena sinyal hanya bersifat 4 pada interval minus 0,5 sampai 0,5, maka nilai A0 sama dengan 1/2 kali integral dari minus 0,5 hingga 0,5 dari 4 dt, sehingga didapatkan hasilnya A0 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita harus mencari koefisien An. Dapat dilihat penyelesaian di layar, sehingga kita mendapatkan hasil An sama dengan 8 per NV kali sin kali NV per 2. Nah, berdasarkan persamaan yang sudah kita dapatkan di awal, dapat kita susun menjadi satu kesatuan, sehingga persamaan deret Fourier-nya menjadi Ft sama dengan 2 plus sigma n sama dengan 1 hingga tak hingga kali 8 per NV sin kali NV per 2 cos NVT. Nah, bisa juga kita tulis dalam bentuk eksplisit atau sederhana,
sebagai berikut ini. Ini untuk mempermudah ataupun untuk mencari tahu nilai n-nya. Ini n-nya dalam bentuk bilangan ganjil. Oke, baik, itu tadi penurunan persamaan untuk soal pertama. Nah, kemudian kita akan mencari tahu bagaimana bentuk gelombangnya melalui simulasi dari aplikasi MATLAB. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi MATLAB yang teman-teman bisa lihat pada layar. Sini saya sudah menuliskan programnya sesuai dengan persamaan yang sudah kita cari di awal tadi. Periode dari -2 sampai 2, kemudian n-nya. N untuk uji coba pertama kita buat 5 terlebih dahulu. Nah, oke, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, ini merupakan gelombang kotak dari soal nomor 1. Dapat dilihat di judulnya merupakan aproksimasi deret Fourier. Nah, garis yang hitam ini merupakan sinyal asli atau gelombang kotak, sedangkan garis merah merupakan deret Fourier dari sinyal asli tersebut. Nah, gelombang kotak ini sudah sangat sesuai ya teman-teman. Di sini dari 0, dari -0,5 hingga 0,5, kemudian di sini di sumbu vertikal dari 0 ke 4. Ini sinyal aslinya sudah sangat sesuai. Nah, kemudian kita lihat dari garis ataupun sinyal deret Fourier-nya yang berwarna merah ini. Nah, jadi keakuratan sinyal deret Fourier ini terhadap sinyal asli itu dapat kita buat ataupun dapat kita modifikasi berdasarkan nilai n. Di awal kita tulis nilai n-nya sama dengan 5, maka keakuratan dari sinyal Fourier-nya terhadap sinyal asli ini tidak terlalu lurus ataupun agak sedikit miring. Nah, bagaimana jika kita buat nilai n-nya sama dengan 10? Terlebih dahulu ini kita hapus dan dijalankan ulang. Nah, dapat dilihat teman-teman, garis merahnya atau deret Fourier-nya sudah semakin mendekati dari sinyal asli. Nah, kemudian jika nilai n ini kita ubah menjadi 1 ataupun 3, nah garis merahnya ini akan semakin miring ataupun jauh dari keakuratan sinyal asli. Nah, jadi berdasarkan simulasi yang sudah kita lakukan, kita dapat mengambil analisis bahwa grafik hasil aproksimasi deret Fourier menunjukkan semakin banyak jumlah harmonik yang digunakan ataupun nilai n yang tadi kita modifikasi, maka bentuk gelombang semakin mendekati sinyal asli berupa pulsa persegi. Dan kemudian pada daerah kontinu, yaitu pada interval -0,5 sampai 0,5, nilai hasil deret Fourier mendekati amplitudo maksimum sebesar 4, dan di luar interval tersebut mendekati 0. Namun, pada titik diskontinuitas terjadi penyimpangan berupa lonjakan atau overshoot yang kita kenal sebagai fenomena Gibbs. Fenomena inilah yang menyebabkan nilai deret Fourier melampaui amplitudo maksimum sinyal asli dan tidak hilang meskipun jumlah harmonik diperbesar, melainkan hanya semakin teralokasinya di sekitar titik diskontinuitas. Nah, selain itu pula, kita dapat melihat pada titik loncatan, deret Fourier ini dapat dikatakan konvergen ke nilai rata-rata dari batas kiri dan kanan, yaitu sebesar 2. Hal ini disebut ataupun hal ini dapat kita katakan bahwa deret Fourier memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan perubahan yang bersifat diskret ataupun secara tiba-tiba.
Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Dapat dilihat pada layar. Soalnya adalah tentukan persamaan dan grafik deret Fourier untuk sinusoidal tersearah gelombang penuh atau full wave rectified seperti yang diperlihatkan pada gambar 6.14 berikut, yang dimana ft sama dengan nilai mutlak 4 sin 2t. Nah, fungsi tersebut merupakan sinusoidal yang amplitudo negatifnya diubah tandanya dan juga merupakan keluaran suatu rangkaian penyearah. Berikut saya sudah menuliskan jawabannya pada board di layar. Jadi pada soal nomor 2 ini diberikan fungsi ft sama dengan nilai mutlak 4 sin kali nilai ft sama dengan nilai mutlak 4 sin kali 2t, yang dimana fungsi ini merupakan hasil dari proses penyearah gelombang sinus, dimana bagian negatif dari sinyal dibalik menjadi positif. Nah, jadi sebelum disearahkan, sinyal ini sebenarnya berbentuk 4 sin 2t. Namun setelah diambil nilai mutlak ft, maka ia menjadi ft sama dengan nilai mutlak 4 sin 2t. Semua bagian negatif berubah menjadi positif, sehingga sinyal hanya memiliki nilai positif dan berbentuk gelombang lengkungan berulang. Nah, kemudian untuk menentukan periodenya, sinyal dasar sin 2t memiliki periode t sama dengan V/2, sehingga frekuensi surut dasar adalah omega 0 sama dengan 2V/t sama dengan 4. Nah, fungsi ini bersifat genap karena f dikali minus t sama dengan ft. Akibatnya adalah koefisien sinus Bn sama dengan 0 dan hanya terdapat komponen kosinus, sehingga deret Fourier ditulis sebagai ft sama dengan A0 tambah sigma n sama dengan 1 hingga tak hingga kali an cos dalam kurung n omega 0 kali t. Nah, selanjutnya kita harus menentukan nilai koefisien A0 nya. Dapat dilihat ini penyelesaiannya sebagai berikut, sehingga nilai A0 nya didapatkan adalah A0 sama dengan 8/V. Kemudian di sini ada nilai an. Dapat dilihat pada layar penyelesaiannya. Hasil akhir dari nilai an adalah an sama dengan 16/V kali 1 kurang 4n kuadrat. Nah, sehingga dari beberapa persamaan tersebut dapat kita kumpulkan ataupun dapat kita jumlahkan menjadi satu persamaan yang utuh, sehingga mendapatkan persamaan deret Fourier akhirnya sebagai gambar berikut. Nah, kemudian ini adalah bentuk eksplisitnya. Baik, langsung saja kita mensimulasikan persamaan ini di MATLAB. Ini merupakan program dari soal nomor 2, teman-teman. Program ini sudah sangat sesuai dengan persamaan yang sudah kita cari di awal tadi. Baik, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, ini merupakan grafik hasil dari pencarian soal nomor 2. Ini sudah kita program. Jadi grafik ini terdiri dari garis hitam yang dapat dilihat di sini, tampak seperti putus-putus. Ini merupakan sinyal asli. Kemudian ada garis merah, ini merupakan deret Fourier dari sinyal asli tersebut. Nah, n di sini terlebih dahulu kita buat sebesar 30.
kita dapat menganalisa bahwa dari grafik ini terlihat deret Fourier sangat mendekati sinyal asli, yang dimana ini tampak seperti menutupi, garis merah tampak seperti menutupi garis yang hitam, sehingga seolah-olah kedua garis ini saling sejajar, atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan antara kedua grafik ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa aproksimasi sudah sangat akurat. Berbeda dengan kasus sinyal discontinue, pada sinyal ini tidak muncul fenomena Gibbs yang signifikan. Hal ini disebabkan karena fungsi bersifat kontinu meskipun memiliki perubahan gradien yang tajam pada beberapa titik. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin besar jumlah harmonik yang kita gunakan, maka hasil aproksimasi semakin mendekati sinyal asli dan error semakin kecil. Contohnya pada kasus ini kita menggunakan nilai N sama dengan 30 dan hasilnya sudah hampir sangat sesuai ataupun dapat dikatakan sempurna. Jadi di nomor 3 ini terdapat dua buah gelombang yang dimana pada gambar 615 ini di sini merupakan gelombang segitiga. Namun segitiganya agak sedikit miring. Sedangkan untuk gambar 616 di sini terdapat gelombang gigi gergaji. Terlebih dahulu kita selesaikan untuk gambar 615 gelombang segitiga. Nah, di sini saya sudah membuatkan ataupun saya sudah menuliskan jawaban dari soal nomor 3 khusus bagian 6.15 ya, teman-teman. Nah, jadi berdasarkan gambar yang kita amati tadi, kita menemukan bahwasannya gelombang tersebut berbentuk segitiga, yang dimana satu periode lengkap terjadi dari, maksudnya satu periode merupakan nilainya T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3. Nah, nilai minimumnya berada di 0, sedangkan nilai maksimum berada di 2, sehingga periode fungsi sebesar 3. Kemudian, dari nilai T sama dengan 0 sampai 2, fungsi naik secara linear, sedangkan dari T sama dengan 2 sampai 3, fungsi turun kembali ke 0. Sehingga fungsi dapat kita tulis sebagai untuk T lebih besar dari 0 dan T lebih kecil dari 2, maka kita menuliskannya Ft sama dengan T, sedangkan untuk T lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil dari 3, maka nilai Ft sama dengan minus 2T plus 6. Nah, ini merupakan bentuk umum dari deret Fourier-nya. Kemudian kita mencari koefisien A0, yang dimana nilai awalnya A0 sama dengan 1 per T integral dari minus 3 ke 0 Ft dt. Sehingga kita mendapatkan nilai A0-nya sama dengan 1. Kemudian di sini ada nilai AN. Kita mendapatkan nilai AN seperti di gambar. Kemudian ada nilai BN, sehingga kita mendapatkan persamaan deret Fourier akhir seperti yang ditampilkan di layar. Ini merupakan program dari soal nomor 3 bagian 615. Langsung saja kita runkan. Nah, jadi ini merupakan gambar gelombang dari soal nomor 2. Nah, yang dimana garis hitam ini merupakan sinyal asli, sedangkan garis putus-putus berwarna merah merupakan deret Fourier-nya. Kita dapat melihat dari grafik ini bahwa bentuk Fourier semakin mendekati sinyal asli. Nah, perbedaan ini muncul di titik sudut yang merupakan efek Gibbs. Adapun semakin besar jumlah suku N, maka hasil akan semakin akurat. Baik, kita masuk ke pembahasan soal yang terakhir, yaitu pada soal nomor 3 untuk gambar 6.16. Nah, dapat teman-teman lihat, ini merupakan gambar gelombang gigi gergaji. Yang dimana pada gambar ini dapat kita lihat dalam satu periode sinyal mengalami kenaikan secara linear terhadap waktu, yang kemudian pada akhir periodenya terjadi penurunan secara tiba-tiba kembali ke nilai awalnya. Nah, karakter inilah yang membuat sinyal memiliki diskontinuitas di setiap batas periodenya. Begitu kita masuk ke pembahasan penyelesaian penurunan fungsinya. Oke, baik. Di sini saya sudah menuliskan penurunan fungsinya. Pada soal diketahui periode T sama dengan 3, kemudian nilai omega 0 sama dengan 2V per T sama dengan 2V per 3. Nah, kemudian ini A0-nya sama dengan 0 dan AN sama dengan 0.
Jadi berdasarkan rumus ataupun yang diketahui di awal, kita hanya perlu mencari nilai Ft sama dengan sigma n sama dengan 1 hingga tak hingga kali Bn sin kali n omega 0 T. Nah, lanjut di sini ada nilai Bn, dapat dilihat pada layar. Hasil dari nilai Bn adalah 4/9 integral sampai seterusnya. Nah, integralnya juga bisa disederhanakan menjadi berikut ini. Nah, sehingga persamaan deret Fourier akhirnya dapat dilihat Ft sama dengan sigma n sama dengan 1 hingga tak hingga 2/nv kali minus 1 pangkat n tambah 1 sin dalam kurung n kali 2v/3t. Nah, di sini saya sudah menuliskan program dari soal nomor 3 bagian 616. Nah, langsung saja kita jalankan. Berikut ini adalah gambar grafik dari soal dari gambar 616, teman-teman. Sudah sangat sesuai, ini merupakan gelombang gigi gergaji. Dapat teman-teman lihat pada grafik ini terdapat dua kurva utama, yang dimana garis pertama ini merupakan sinyal asli yang berbentuk rem linear yang berwarna hitam, sedangkan garis kedua ini yang berwarna merah merupakan hasil aproksimasi deret Fourier. Nah, kita bisa melihat bahwa pada bagian tengah atau bagian yang kontinu, kurva Fourier mampu mengikuti bentuk sinyal asli dengan cukup baik ya, teman-teman. Nah, namun ada beberapa perbedaan yang cukup jelas di sekitar titik diskontinuitas, seperti nah, jadi dapat dikatakan perbedaan ini bisa disebabkan oleh fenomena yang disebut sebagai fenomena Gibbs, yang sudah saya jelaskan di awal video. Nah, fenomena ini ditandai dengan munculnya overshoot atau lonjakan amplitudo di sekitar titik diskontinuitas. Nah, jadi teman-teman, jika kita menggunakan jumlah harmonik yang kecil, nah maka grafik akan terlihat lebih halus, namun belum mampu mengikuti bentuk sinyal dengan baik. Sebaliknya, jika jumlah harmonik kita perbesar, maka bentuk grafik akan semakin mendekati sinyal asli, terutama pada bagian linearnya. Seperti hal ini, di sini kita menggunakan harmonik n sama dengan 20. Nah, apabila semisal kita ubah harmoniknya menjadi 10, nah maka akuratan dari deret Fourier-nya mungkin tidak persis mengikuti ataupun tidak persis sama terhadap sinyal asli, seperti itu. Oke, baik, sekian penjelasan untuk soal nomor 3 yang terakhir. Baiklah, itu tadi pembahasan penyelesaian latihan soal mengenai materi deret Fourier. Semoga pemaparan materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.